Shalom, semoga Tuhan kembali kita pagi ini. Kita belajar tentang firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan tema pagi ini kita lanjutkan dengan panggilan untuk beribadah. Kemarin kita belajar bahwa panggilan untuk beribadah itu totalitas. Tidak bisa separuh, tidak bisa sebagian, totalitas. Ikut Tuhan sungguh-sungguh seluruh hidup kita. Dan pagi ini kita lanjutkan sedikit tentang hal ini, yaitu bahwa panggilan beribadah itu bukan sekedar totalitas tapi radikal. Betul-betul radikal. Kalau kita tidak radikal, maka kita tidak sanggup untuk ada di dalam ibadah yang Tuhan inginkan. Radik itu artinya bahwa akar diawali dari dalam hidup kita yang betul-betul dari akar hati kita. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang yang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Jadi betul-betul bahwa di dalam hidup kita ini, bahwa kita ikut Tuhan itu harus radikal. Bisa memisahkan, dikatakan, bisa memisahkan sumsum dan tulang seperti itu. Kalau kita tidak radikal, maka kita tidak akan pernah sanggup mengikuti panggilan untuk beribadah dalam hidup kita. Karena betul-betul ibadah itu bukan sekedar sorak-hore datang dalam suatu gedung gereja dan menikmati suasana gereja yang mungkin indah dan lain sebagainya. Tapi kita betul-betul sungguh-sungguh berjumpa dengan sebuah pribadi yang namanya Yesus Kristus. Dan itu membutuhkan dari akar hidup kita, yaitu hati kita. Dikatakan saudara kasih Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Otoritas semua hidup kita untuk Tuhan. Ini radikal. Tidak bisa sebagian dari semuanya, hanya untuk Tuhan. Baik pikiran kita, jiwa kita, tubuh kita, seluruhnya untuk Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Matius, kalau kita baca dalam Matius 16 ayat yang ke-24, lalu Yesus berkata kepadanya, pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal dirinya, mengikut Tuhan, syaratnya itu. Bukan syaratnya kolektor yang banyak, persembahan yang banyak, bukan. Yaitu diawali dengan apa yang disebut menyangkal diri kita. Baru kita bisa mengikuti panggilan untuk beribadah. Tanpa hal itu tidak mungkin saudara mengalami satu kehidupan ibadah bersama dengan Tuhan. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-37, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Betul-betul sungguh-sungguh sangat radikal. Jadi kalau kita tidak radikal, tidak diawali dengan kebenaran dan akar hidup kita, maka kita tidak akan pernah sanggup yang disebut mengikuti panggilan untuk beribadah. Bukan main-main, saudaraku. Sungguh-sungguh harus radikal. Kalau tidak, maka saudara tidak akan pernah sanggup. Karena banyak penghalang yang begitu rupa yang membuat kita tidak bisa beribadah. Tuhan memberkati, tetaplah radikal di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Dan bersyukur untuk pagi hari ini ya Bapa, buatlah hidup kami menjadi radikal untuk mengikut Engkau. Supaya kami bisa mengikuti panggilan untuk beribadah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi, tetap semangat dalam Tuhan.